selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini podcast Politeknik Negeri Cilacap yang selalu luar biasa ya di tahun 2025 ini. Kita akan mendatangkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi biar kalian tuh bisa menjadi tolak ukur bahwa di Politeknik Negeri Cilacap itu menciptakan generasi yang kreatif, yang berprestasi, dan kemudian yang bisa bikin bangga orang tua kalian dan bahkan Politeknik Negeri Cilacap. Nah, nggak usah lama-lama deh ya, kita akan berkenalan dengan cowok-cowok ganteng. Bu Kiki tuh kalau tamunya cowok ganteng tuh gimana gitu ya, semangat banget guys. Kita kenalan nih dari sebelah kanan saya dengan Mas siapa Mas? Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani. Saya berasal dari Prodi Rekayasa Keamanan Siber 2B. 2B. Dan ya. Oh betul. gitu. Kamu kayaknya bukan orang Cilacap deh. Bukan. Orang mana? Saya orang Pangandaran. Pangandaran. Jawa Barat. Jawa Barat. Ih, jauh banget Pangandaran, Jawa Barat sampai ke Cilacap. Nah, yang satunya siapa ini? Saya Bikra Abnafil Zaki dari TI 2A. Bikram. Saya Bikra. Ya. Bikra namanya aneh banget ya Bikra. Bikra asli Cilacap Bikra. Bukan asli mana? Temanggung. Temanggung. Tuh kan, Politeknik Negeri Cilacap hampir 30%-nya mahasiswa dari luar kota. Jadi kalian nggak usah khawatir. Ternyata mereka betah nggak sih di Cilacap? Betah nggak? Betah banget kan. Terus suasananya kota Cilacap itu buat kalian kuliah, buat kalian belajar tuh nyaman nggak sih? Atau terlalu annoying gitu? Atau bising atau enggak? Atau gimana? Cukup nyaman sih. Nyaman kan? Nyaman, Atau kalian betul. karena nyaman karena punya pacar? Enggak ya? Karena nggak Karena punya nggak pacar. punya pacar itu bagiannya. Tapi sejauh ini kalian tuh cukup nyaman kuliah, apalagi dengan kampus yang cukup megah seperti ini gitu ya. Lihat silakan ya, siap. Ini view-nya bukan editan loh ya. Ini benar-benar view-nya yang di gedung kuliah bersama lantai 5. Kalian nyaman nggak sih keluar di kampus Politeknik Indonesia? Nyaman banget. Untuk fasilitasnya dia coba fasilitasnya. Memadai nggak sih menurut kalian? RKS sendiri sih memadai. Memadai banget ya. Kalau teknik informatika? Teknik informatika visinya udah sangat-sangat memadai buat coding, jaringannya juga sudah bagus. Udah bagus ya. Coding emang harusnya kalau informatika tuh visinya seperti apa sih speknya? Ya asal bisa coding Asal aja bisa sih. coding aja. Tapi udah memadai banget lah ya di kampus. Nah, kalian tahu nggak sih kalian dipanggil diminta sama Bu Kiki untuk datang ke podcastnya Politeknik Negeri Cilacap? Kalian tahu kenapa? Coba tahu nggak? Kenapa tuh? Karena kalian berprestasi guys. Jadi nggak sembarang orang ya masuk ke podcastnya saya, enggak deh. Tapi memang saya tuh kepengen menunjukkan nih sisi berprestasinya Politeknik Negeri Cilacap. Nah, kalau kalian boleh tahu ceritain nih prestasi apa sih yang kalian pernah raih di kampus selama kuliah di Politeknik Negeri Cilacap? Kamu apa? Atau bareng ini kalian? Oh bareng. Bareng sih. Apa itu? Kalau saya sendiri baru ini ya KMIPN. Apa? Baru ya KMIPN baru kemarin. IPN. KMIPN. Apa tuh KMIPN? Kompetensi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional. Kompetensi mahasiswa Teknik Informatika tingkat nasional. Politeknik Nasional. Ya. Itu di mana itu eventnya? Online atau Di- offline? Offline, Bu. Offline. Tahun waktu kami ikut itu di Politeknik Negeri Jakarta. Politeknik Negeri Jakarta. Jadi datang ke sana kalian, kemudian kalian di sana bertanding gitu ya. Terus Iya. kalian juara berapa? Kami juara 3 di bagian desain inovasinya. Desain inovasinya kalian juara 3. Emang Iya. kalian bikin apa tuh? Boleh tahu? Apa? Kemarin tuh kita bikin si patrol. Si patrol tuh apa itu? Betul. Jadi sistem untuk membantu Polres Cilacap berpatroli. Oh, aduh, patroli apa nih? Aku jadi takut. Kalian jangan-jangan ini intel ya? Patroli apa? Ya, patroli seperti umumnya aja, Bu. Jadi dari penelitian pembimbing kami itu dari Polres Cilacap itu masih menggunakan sistemnya itu manual. Oh, gitu. Jadi sebenarnya itu tuh kebutuhan dari Kapolres Cilacap bahwa sebenarnya kita masih manual nih Mas, bisa nggak sih dibikin sistem gitu ya? Ya, karena waktu itu kan mereka itu setiap selesai selesai patroli, habis itu balik ke kantor, terus laporan, terus ulang gitu, terus jadinya kan semisal ada hal-hal yang lupa gitu di jalan kan, ya namanya masih ya, Bu. manusia Iya. ya. Oh, berarti ini Itu lebih bisa jadi. memudahkan mereka untuk sim patroli itu ya. Iya. Boleh nggak sih aku nanti dikasih cuplikannya mungkin ya, biar nanti muncul di sini gitu ya, yang cuplikan seperti apa sih sistemnya? Boleh di-share dong. Saya soalnya nggak Boleh. percaya nih, no bukti no hoax ya. Jadi aku pengen tahu tuh si patrol itu bentuknya seperti apa, nanti di-share ya, seperti apa tampilannya. Nanti Boleh, biar Bu. orang-orang di rumah atau mahasiswa yang mau atau siswa yang mau daftar di Politeknik, oh berarti kayak gini ya bikin di Politeknik Indonesia, diajarin kayak gini. Terus kalian memang dari awal sudah berkelompok atau memang kalian karena ikut penelitian dosen, terus akhirnya kalian ketemu gimana? Nah, Kalau kelompok ya, Kelompok. kelompok itu dibentuk pas mau KMIPN. oh KMIPN. Jadi Betul. ini anak cyber nih dibutuhkan untuk hal ini gitu ya. Terus anak informatika dibutuhkan untuk desainnya gitu-gitu.
Oh, terus akhirnya digabungin, kalian akhirnya maju berapa anak gitu kemarin? Tiga. Tiga. Satunya lagi mana ini nggak ikut? Ya, Mas Muhammad Hasan. Hasan. Masa iya. udah kerja ya katanya? Kerja, emang udah lulus berarti dia? Belum. 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 Masih semester Oh, udah 5. kerja itu gimana ceritanya? Nah, itu kehebatan Mas Hasan itu. Tapi emang iya sih kalau sejauh ini masuk Politeknik Negeri Jakarta masih memungkinkan untuk part time ya, karena anak-anak informatika kan sebenarnya bisa kerja apa ya, kayak apa itu namanya? Di mana saja, Di mana WFC. saja WFC ya. Jadi Iya. mereka itu sebenarnya bekerja tapi nggak kelihatan. Nah, makanya kadang-kadang orang dianggapnya suka ngikut tuyul gitu ya, terus punya Iya. pesugihan. Padahal mereka tuh punya uang itu dari yang di belakang laptop gitu ya. Iya. Memang kerjanya dari rumah gitu kan, benar. Itu Betul. kenapa bisa kayak gitu? Kalian tahu triknya atau Mas Hasan kerja di apa sistemnya pakai ini ya yang jarak jauh apa namanya? Online ya. Pakai WFH. WFH gitu ya. Iya. Terus dapat gaji apa hanya Iya, gitu? setahu saya iya sih. Dapat Ada. gaji? Oh, Ada. besok Hasan traktir aku ya Hasan ya. Terus aku mau cerita lagi KM ini KM IPN. KM IPN. Prosesnya berapa lama tuh kalian bikin itu? Sebelumnya ya, sebelum ke Jakarta itu kita membuat proposal terlebih dahulu. Nah, Nah, kurang lebih pembuatan proposalnya itu sekitar 1 mingguan. 1 mingguan. Dadakan banget padahal ya. Ya karena baru tahu juga ada informasi seperti itu ya. Ya betul, kebetulan kami juga itu tahunya seminggu sebelum akhirnya di itu terakhir Apply. Sabinat. Oh, submit itu diinfokan. Terus kemudian ini siapa pembimbingnya? Pak Pak Abdau. Pak Abdau. Oh, dia mah udah gak diragukan lagi ya. Terus kalian memang dibimbing sama Pak Abdau, terus diarahin supaya ayo dong ikut KMNIP ini gitu. Terus kalian apply di seminggu mendadak itu, mepet banget. Iya. Terus akhirnya lolos, terus akhirnya suruh ke Jakarta. Oh, berarti apply-nya online dulu. Ya, Terus betul. suruh ke Jakarta. Ke Jakarta dibiayain kantor kan? Dibiayain Iya. kampus kan? Iya. Bener? Yang Oh, berarti ke Jakarta tuh cuma dapet pas penghargaannya. penghargaan Sama- jadi Oh, kita presentasi. Presentasi ya. Oh, siapa yang presentasi? Ketiga. Bertiga? Iya. Oh, dari presentasi itu juga mungkin bisa dinilai dari mungkin kalian nggak tahu, harus tahu dari awal prosesnya gitu ya. Betul. Oh, bagian apa pas KMNIP? Kalau kemarin itu bagian mendemonstrasikan aplikasinya. Mendemonstrasikan aplikasinya. Kalau kamu? Kalau saya presentasi secara awal dari akhir, terus yang demo Rama. Oh, berarti semuanya terlibat gitu ya? Iya. Oh ya, nggak asal-asal comot-comot anak ya? Keren banget. Itu bener-bener menurut kalian tuh bener-bener membantu kalian nggak sih? Maksudnya akhirnya jadi tahu seperti ini gitu ya. Tidak hanya sebagai misalnya teori dosen gitu. Iya. Bantu banget nggak? Sangat, Bu. Pengalamannya apa tuh yang kalian exciting banget? Pengalamannya yang pertama kita bisa berhadapan langsung dengan juri. Juri, deg-degan gitu nggak? Banget. Seru banget. Emang seluruh Indonesia berarti kan Politeknik ya? Iya, politik Terus presentasi dari awal. Pak Abdau mendampingi kalian? Kalau Di Pak Kapolri luar. nggak di luar Di sih. luar. Tapi benar-benar yang maju tuh kalian bertiga itu. Iya, Ngapain aja berarti? Presentasi terus presentasi, Terus demo aplikasi, Demo aplikasi. habis itu ditanya-tanya Tanya gitu. tanya jawab. Nah, kalau tanya jawab itu misalkan sistem beli atau sistem dibuatin dosennya kan kalian ngeblank juga kan? Iya. Tapi kalian tahu dari awal prosesnya jadi kalian bisa menjawab itu kan? Iya. Keren banget. Luar biasa kan mahasiswa Politeknik ini, makanya nggak usah tunggu-tunggu, nggak usah menunda-nunda lagi kan, pilih Politeknik Negeri Cilacap sebagai pilihan pertama kalian. Terus ini, yuk kan keren banget. Terus aku juga pengen tahu, terus langsung diumumkan hari itu juga juara 3 gitu. Iya, di hari terakhir sih. Emang berapa hari di sana? kurang lebih 4. Oh, 4 hari. 4 hari ya. Dibiayain kamu semua, nginep di hotel dong. Iya. Wih. Terus 4 hari, terus diumumin, akhirnya kalian juara 3 habis presentasi kemarin, diumumkan, kemudian ada prosesnya lagi nggak sih habis presentasi? Ya, habis itu jalan-jalan aja Jalan-jalan sih. aja sampai nunggu pengumuman ya, soalnya Iya. daripada bolak-balik gitu ya. Tapi udah punya rasa-rasa juara nggak sih waktu itu? Sebenarnya agak pasrah. Oh, gak bahas. Kayak udah Soalnya- kayak saingannya udah bagus-bagus banget. Saingannya itu politeknik besar kayak Polban, PNJ, terus ada Batam, ya Poli Batam, Fans. Fans. gitu. Juara satunya siapa? fans. Ya, Fans. Dia mah iya. Dia mah iya lah ada dangkot. Fans, halo Bu Adri. Terus habis itu juara 2-nya Juara 2-nya itu kalau nggak salah Poli Batam kalau nggak salah. Iya. Poli Batam. Ya, Mas. Agak lupa sih. Iya ya, tapi ini ya yang besar-besar tapi dengan kata lain ya PNC tuh udah mulai punya punya nama gitu ya, udah dikenal sama orang. Ini juara 3 tuh udah lumayan banget tuh seluruh Indonesia kan. Kemudian sampai kalau desainnya emang ada beberapa kategori gitu. Iya, ada. Apa aja kategorinya? Ada e-government, E-government. terus ada cyber Cyber security, security, terus ada apa namanya
pembuatan game, Oh, ada IoT juga. oh gitu. Tapi kalian memang langsung menjurus ke desainnya gitu atau? Sebenarnya di Government-nya. government-nya, Oh, iya. tapi terus Tapi di government itu ada kan juaranya ada bagian-bagian tertentu tuh, ada yang umum terus ada oh, bagian inovasi gitu. ya. Iya. Nah, itu kan kamu bagian desain. Emang yang desainnya seperti apa sih? Ya nanti Iya, nanti bisa dilihat ya beneran ya Iya. kamu nanti bisa ditampilkan ya Mas Andi sama Mas Nun, Mas Gesta ditampilkan seperti ini tuh biar orang-orang tuh punya gambaran. Nanti aku kasih tahu ke kalian ya. Admin silakan menjawab oke ya. Terus juara 3 terus saya pulang seneng banget terus dikasih tahu sama Pak Bro selamat ya gitu kalian udah minim bantu banget gitu ya. Dan itu sebuah penelitian dosen tapi dibantu sama kalian berarti ya. Dapat duit nggak sih? Kalau dapat duit habis aja kalian traktir aku. Dapat nggak sih bukan soal nominal aja sih ya, tapi iya. lebih kesenang ke kalian pengalamannya luar biasa. Tahun ini mau ikut nggak? Insya Allah kalau ada ide lagi. Ide lagi ya, idenya apa sih kira-kira yang kalian? Tapi udah record nih nanti mereka pada ikut-ikutan ya, kompetitor ya. Tapi kalian ikut lah ya tahun ini ya. Insya Allah. Terus udah mulai mempersiapkan dari sekarang. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Nah, kalau menurut kalian kayak gitu tuh bisa buat TA juga kan? Saya. Bisa kan? Oh, makanya sebenarnya menurut saya tuh kalau hal-hal kayak gini tuh dilewatin aja. Nanti kan bisa buat tugas akhir juga, buat project juga kan. Cybernya mungkin diambil dari security cybernya, kemudian dari informatika mungkin tadi dari desainnya, dari programnya gitu kan. Nah ini bulan apa ada pendaftaran kayak gitu lagi? Kemarin bulan apa kemarin? Kemarin tuh bulan Juni. Juni. Berarti nanti Juni kalian juga. Ini kan kalian beda semester ya? Sama. Seangkatan ya, cuma karena beda prodi aja. Kalau Mas Hasan prodi TI. TI juga. Oh berarti kamu doang ya? Yang RKS ya? Kok bisa sih? Ketemu di mana? Emang Pak Abdul ngajar RKS juga atau enggak sih? Cuma karena ikut protik. Iya. Oh ya, ini nih saya juga catat buat kalian yang namanya UKM atau unit kegiatan mahasiswa Teknik Negeri Cilacap, salah satunya protik ya. Itu tuh bener-bener value-nya banyak banget. Protik singkatan apa? Programmer dan teknik informatika. teknik informatika klub. Ya itu juga bisa banget membantu kalian semuanya jadi orang yang aktif. Terus kalau ada kegiatan kayak gini kalian juga informasinya lebih cepat gitu kan. Terus bisa ya meningkatkan value kamu sih menurut saya sih. Terus bisa ketemu sama orang-orang, bisa dalam organisasi itu menurut kalian apa sih keuntungannya? Keuntungannya ya. Yang pertama soft skill. Soft skill. Kamu mungkin yang tadinya nggak pede terus bisa ngomong di depan orang itu juga sebuah. Nah, iya. Tadinya kamu introvert. Ya, kurang lebih. Kamu juga enggak lah ini enggak. Kalau ini ya introvert ya aku lihat, tapi kalau kamu enggak ya. Tapi di organisasi protik juga Ya. punya jabatan di protik? Ya, saya anggota divisi mobile. Anggota divisi mobile, suka Mobile Legend atau gimana? Anggota divisi mobile tuh ngapain? Programmingnya lebih ke aplikasi, Bu, aplikasi mobile. Oh gitu ya. Android. Ya. Oh besok kapan-kapan kalau ada protik ini ya saya diikutkan. Berarti ada divisi-divisinya sendiri. Terus kalau Iya. kamu di protik Kalau saya kebetulan core divisi mobile. divisi mobile. Loh, Iya. ini koordinatornya, ini anggotanya. Iya. Kamu punya jabatan lebih tinggi dong ya. Honornya berapa? Ada ya. Tapi keren banget sih. Aku tuh ngerasa memang kalau ngeliat mahasiswa tuh sampai sore sampai malam ngapain aja sih. Ternyata mereka ini ya bukan untuk yang huru hara atau membuat sesuatu yang negatif. Tapi kalian ternyata punya organisasi protik yang memang harus ada apa ya? Harus ada koordinasi. Kemudian harus kita mau bikin event apa gitu. Dalam waktu dekat ini protik mau bikin apa nih? Atau open recruitment lagi atau udah? Kalau sekarang masih ada ini ya study jam. Jadi Study seperti jam. belajar bareng. Oh gitu. Iya. Sekarang. Oh berarti kalau anak-anak informatika yang ibaratnya nih yang linjur yang nggak tahu sama sekali tentang programmer atau website atau tentang informatika Mobile, ya. boleh ngobrol sama kakak tingkat yang dikasih. Bisa banget. Oh ya ampun baru tahu. Nah, berarti kalau aku bisa dong ya ikut protik. Bisa banget. Aku nggak mudeng juga, pusing udah duluan ya. Tapi keren banget protik. Terus apalagi ikut organisasi apalagi? Kalau saya protik aja. Protik aja. Kalau kamu? Iya. Saya juga. Fokus ke protik. Nggak ikut BEM? Enggak. Kamu juga enggak? Fokus coding, Bu. Fokus kode luar biasa. Mau jadi apa emang cita-citanya? Programmer. Emang dari awal masuk teknik pengen jadi programmer? Ya, interest ke emang IT aja sih. Terus ke IT. Emang SMA mana tadi? Saya SMK Negeri 2 Temanggung. SMK Negeri 2. SMK-nya jurusannya TKJ. TKJ. Kalau kamu?
Kalau saya SMK Negeri 1 Pangandaran, jurusan RPL. Oh, RPL. Nyambung ya sebenarnya. Ya kurang lebih Sekarang nyambung. udah ada 4. Sekarang udah ada 4 RPL dia ini ya badan gela. Enggak dia ini banget ya. Kamu pertamanya masuknya pengen RPL. Tapi di sini ada Kalau sebenarnya sih pengen masuknya TI. TI, tapi Nah, kalau lolos. cuma gak lolos di pilihan Oh pertama. iya, RKS Komunikasi pilihan kedua. Iya. Tapi sejauh ini RKS Komunikasi sebenarnya kamu banget juga gak sih? Kalau sekarang sih agak ada yang nyambung, ada yang enggak juga. Tapi kan jadi lebih tahu kan ya, enggaknya itu kalian jadinya tahu nih sebenarnya pelajaran ini, tadinya nggak ngerti gitu kan. Ya Ya betul. betul, kriptografi gitu ya. Ada pelajarannya. Ada. Kriptografi itu bukannya uang. Bukan, kalau kriptografi itu cara untuk mengenkripsi sebuah teks. Oh. Jadi supaya si teks tersebut tidak bisa dibaca sama orang lain. Oh, nah itu yang biasanya suka dipakai sama hacker ya. Ih, nakal banget ya. Ya. Nakal banget. Terima kasih. Tapi dia sama terima kasih sama Brika. Sama namanya? Ini Brika. Iya, Ini Fikra. Ramadhani. Ramadhani. Brika sama Rama luar biasa kalian. Aku tuh pengen banget besok di bulan Juni kalian sudah punya gebrakan bikin ikutan daftar di KM IPN ini lagi, kemudian bisa juara 1 lah ya. Amin. Pengen nanti kita bisik-bisik deh judulnya apa ya, biar aku siapa tahu bisa jadi objek atau bisa jadi ini ya objek untuk penelitian kalian. Goyang ada hubungannya. Thank you Brika, Rama. Ada pesan buat mahasiswa baru nih untuk mau bisa kuliah di Politeknik Negeri Cilacap? Silakan dari Brika, coba apa? Atau adik-adik kelas kamu pas di SMK Temanggung Masuk ke PNC. cek PNC, oke. Masuk PNC, nggak usah ngobrol banyak-banyak, masuk ke PNC. Kalau Rama coba. Ya terus belajar, terus kalau misalkan ada yang gagal, nah biarin aja. Iya, coba terus lah ya. Ya, coba terus, jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Tetap dong PNC nomor 1 gitu. PNC nomor 1. PNC nomor 1. Terima kasih Brika dan Rama. Hari ini luar biasa kan, kalian bisa dapat pencerahan yang ternyata di mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap tidak hanya aktif dalam sebuah teori di perkuliahan, tetapi mereka juga punya organisasi yang membuat mereka bisa punya pengalaman nih menjuarai KMNIP. KMIPN juara 3 nasional, gila, bisa mengalahkan kampus-kampus yang luar biasa. PNC tetap top ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi luar biasa kalian bisa untuk daftar kuliah di Politeknik Negeri Cilacap dengan teman-teman yang memang aku juga nggak nyangka tuh ternyata masuk Politeknik Negeri Cilacap sekeren itu. Terima kasih ya atas kedatangannya. Semoga kalian benar-benar jadi juara 1 tahun ini. Oke, thank you Brika, Rama, bye, say hi, dah, thank you ya semuanya.